Apakah para pemilih galau ini bisa menjadi penentu dari kemenangan Capres dan tidak bisa diremehkan, Ana dan juga pemirsa? Pemilih galau seperti undecided voters atau swing voters ini bisa jadi menjadi wild card ya, atau kartu liar yang bisa menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024. Kita akan tanyakan langsung bersama narasumber yang sudah tersambung melalui virtual. Sudah ada dari Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda. Selamat siang Mas Hanta. Selamat siang, Ana dan Vena. Oke, Mas Hanta, mungkin kami ingin minta data terlebih dahulu dari Poltreking Indonesia. Data untuk para pemilih galau, undecided voters, swing voters yang sudah dipegang oleh Poltreking Indonesia seperti apa, Mas? Ya, di data Poltreking untuk undecided-nya memang tidak terlalu tinggi lagi ya. Undecided itu sekitar lebih kurang 5-6%. Mungkin semakin mendekati pemilu, biasanya trennya semakin turun. Tetapi kalau didalami, pemilih galau ini tidak hanya sekedar yang belum menentukan pilihan, tapi yang sudah memiliki pilihan tetapi masih galau istilahnya tadi, masih mungkin merubah pilihannya atau belum mantap, ini yang cukup tinggi kalau didalami, yaitu sekitar 37,6%. Jadi di luar strong voters yang sudah mantap, itu masih 37,6%. Dia tersebar di semua kandidat, ketiga pasangan kandidat. Nah, angka 37,6% ini sangat mungkin mengubah pilihannya. Kalau ini kita kategorikan pemilih galau, maka jika ada eskalasi migrasi pemilih yang cukup tinggi ke beberapa kandidat dari satu kandidat ke kandidat lainnya, maka ini bisa berpotensi merubah peta eleksi, peta politik elektoral kita. Meskipun perubahan itu sulit untuk dilakukan secara bombastis, artinya secara ekstrim perubahannya. Tapi potensi-potensi perubahan masih relatif ada. Nah, yang bisa dilakukan oleh para kandidat dengan sisa waktu lebih kurang dua bulan untuk bersosialisasi ini, Ana dan Vena, ini saya kira dua hal kata kunci yang harus didalami oleh mereka. Satu, para pemilih galau ini harus dilakukan pendekatan sesuai dengan tipologi dan karakter mereka. Dalam studi perilaku pemilih ada karakter pemilih rasional, yang memilih karena faktor program, rekam jejak, dan lain sebagainya, sifatnya rasionalitas. Yang kedua, pemilih sosiologis yang memilih karena faktor kesamaan identitas, apakah agama, apakah itu daerah, apakah etnis, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ini yang mau poin yang saya sampaikan, pemilih psikologis yang dilakukan pendekatan karena dari sisi afeksi dari pemilih. Jadi pendekatan afektif, pemilih psikologis inilah yang banyak di segmentasi pemilih muda, pemilih Gen Z, generasi Z dan milenial, dan pemilih galau juga banyak di sini. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah harus melakukan pendekatan yang tepat. Jadi tidak bisa pemilih yang memiliki karakter atau tipologi psikologis tapi dilakukan pendekatan secara rasional. Itu tidak bisa. Yang kedua, selain memahami tipologi, yang kedua pahami pendekatan menggunakan mesin politik yang tepat. Mesin politik atau mesin komunikasi yang paling tepat untuk mendekati pemilih psikologis semacam ini adalah seperti media sosial, televisi. Jadi media yang cepat untuk melakukan komunikasi per hari ini tinggal 2 bulan, selain APK outdoor, billboard, dan sebagainya yang konvensional, adalah televisi dan media sosial yang cepat. Dan faktor serangan darat seperti door-to-door campaign. Door-to-door campaign ini juga sangat menentukan. Kampanye yang sifatnya datang dari rumah ke rumah itu juga menjadi pendekatan yang juga penting di sisa waktu karena sudah semakin dekat ini. Yang ketiga, jangan lupa adalah strategi mereka untuk memetakan di mana segmentasi pemilih yang kita bahas ini. Jangan sampai pendekatannya mereka datang menganggap ini pemilih galau padahal itu basis lawan, sudah strong, pemilih kuat. Misalnya basis Pak Anies yang didatangi oleh Pak Prabowo, atau basis yang sudah sangat Prabowo didatangi oleh Pak Ganjar, itu tidak tepat sasaran. Jadi pendekatannya juga harus menyisir peta yang tepat di mana mereka berada, bagaimana pendekatannya, menggunakan mesin komunikasi apa yang paling efektif. 3 kunci itu saya kira. Artinya jangan salah sasaran. Tadi Anda katakan bahwa undecided voters ini memang trennya menurun, tapi swing voters lebih dari 30% begitu ya. Dan lantas karakteristik dari swing voters ini seperti apa? Karena swing voters ini yang memang diperebutkan oleh para parpol, bahkan paslon nomor 2 saja menginginkan swing voters untuk mengambil alih suaranya hingga menjadi 1 putaran saja dalam Pilpres. Ya,
Pertanyaan ini penting saya kira. Ini menjadi saya kira bagian dari strategi dari para kandidat untuk memenangkan pertarungan. Jadi pendekatan pemilih galau itu biasanya, kalau pemilih galau ini adalah kelompok rasional, maka segmentasi ini harus didekati dengan pendekatan programatik, pendekatan rasional. Maka momentum debat nanti 5 kali itu sangat menentukan. Tapi ada pemilih orang menonton debat juga tidak melulu melihat programnya, tapi melihat gayanya, melihat gaya komunikasinya, pendekatannya. Karena itu pemilih psikologis biasanya lebih efektif didekati dengan gimmick-gimmick politik. Ini realitasnya. Gimmick-gimmick politik ini menjadi pintu masuk untuk mendekati pemilih psikologis yang relatif masih galau merubah pilihan, sangat mungkin pemilih muda. Dengan cara masuk, barulah bicara dengan sisi-sisi pendekatan rasionalitas. Jadi saya kira memang kalau misalnya seperti sekarang ada gimmick gemoy ya, itu mendapatkan momentum yang relatif cukup meledak. Itu bisa menjadi faktor, kemudian itu menjadi pintu masuk, terus menjadi eskalasi menggelinding, itu bisa arahnya semakin meninggikan elektabilitas dan potensi menjadi dari satu menjadi 2 putaran, itu mungkin saja. Potensi itu harus terbuka kita bahas, saya kira kemungkinan itu sangat mungkin. Nah, jadi ada 2 faktor yang sangat menentukan naik turunnya fluktuasi elektabilitas bagi kandidat. Satu adalah bagaimana mereka membranding dirinya, membranding isunya, membranding programnya, yaitu kekuatan magnet. Jadi ada 3 magnet yang akan ditawarkan kepada pemilih, terutama yang pemilih yang belum strong tadi, pemilih galau tadi, yaitu kekuatan magnetnya. Masing-masing kandidat menghadirkan personal brandingnya seperti apa. Kemudian kedua, mereka harus berusaha memunculkan program yang tanda petik yang bombastis tapi realistis, yaitu program yang bisa meledak di publik. Kalau programnya normatif ya juga tidak ada gunanya, meskipun bagus di atas kertas, didaftarkan ke KPU, dibacakan dalam pidato-pidato, tapi tidak menyentuh dari sisi perilaku pemilih atau afeksi masyarakat pemilih tadi. Jadi harus meledak, tanda petik secara politik. Dan ketiga, mereka harus mampu mengemas isu strategis yang kemudian meledak. Ini kan contohnya, terlepas pasti lawan politik tidak suka, pendukung politik masih makin senang. Isu soal gemoy, misalnya gimmick-gimmick politik yang dimainkan. Semua sedang memainkan itu. Nah, jadi untuk menyasar pemilih galau ini belum tentu efektif dengan serangan kepada lawan. Isu tandingan jauh lebih mungkin membuka potensi untuk menandingi lawan. Tapi kalau menyerang negatif campaign kepada lawan politik, itu bisa jadi hanya semakin menyenangkan, dari tadinya belum kuat menjadi semakin kuat pada basis dia sendiri. Sementara basis lawan semakin tidak suka kepada yang bersangkutan karena melakukan strategi negatif serangan politik tadi. Itu faktor pertama, bagaimana membuat magnet atau kekuatan personal branding isu dan programnya tadi. Yang kedua, seperti saya ingin mengulang poin pertama tadi, harus jeli, ketepatan menentukan, menarget dan mendekati segmentasi yang galau tadi. Jadi ketepatan ini sangat kata kunci. Ini ibarat survei ini biasa membantukan data survei yang akurat. Itu akan membantu di mana mereka berada, bagaimana karakter dan tipologi mereka, bagaimana cara mendekatinya, isu apa cara mendekatinya, dan menggunakan saluran komunikasi apa untuk mendekatinya, isu apa yang membuat mereka bisa bertindak. Jadi politik itu kelihatan sangat global, tapi harus detail dalam memainkan isu, pendekatan, dan sebagainya. Kalau klik mendapatkan seperti yang saya katakan poin-poin tadi, maka itu akan mendapatkan momentum politik. Dan kalau ada kandidat mendapatkan momentum politik, itu kemungkinan eskalasi gelombang elektabilitasnya bisa naik. Tidak hanya 1 putaran, bahkan bisa menangkan dalam 2 putaran, tapi bisa berpotensi 1 putaran. Seperti pemilu 2009 dengan 3 kandidat, tapi bisa berlangsung dalam 1 putaran dimenangkan oleh Pak SBY pada saat itu. Mas Hanta, ini kan pendukung Jokowi sebelumnya sempat terbagi ya antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, dan kini sudah semakin jelas, bahkan peta elektoral juga sudah berubah. Nah, apakah memang bisa dikatakan bahwa para pendukung Jokowi ini yang kemudian mayoritas memberikan elektoral tinggi untuk Prabowo Subianto dikatakan sebagai swing voters atau justru masuk ke dalam kategori undecided voters, Mas Hanta? Pertama, mungkin awalnya mereka adalah swing voter. Mereka adalah pemilih Pak Jokowi. Realitasnya ada segmentasi struktur, ya, anatomi pemilih kita. Ada yang puas dan tidak puas pada kinerja Jokowi. Yang puas itu kan kisarannya 70-80%. Ini ada kolam pemilih yang sangat strategis. Kemudian ada 20, 25 atau 20-25% yang tidak puas. Ini yang
yang tidak suka dengan Jokowi. Nah, yang tadi kita kelompokkan pemilih Jokowi, kalau kita asumsikan bukan pemilih, mungkin pendukung ya, karena Pak Jokowi bukan kandidat, pendukung Jokowi, kisaran yang approval ratingnya sekitar 70-80% ini, itu kan kalau kita istilahkan dinamika 2 bulan yang lalu itu masih galau, antara mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar. Karena kedua-duanya seringkali dikirim oleh Jokowi mendukung kedua-duanya. Tapi dengan semakin ke sini, maka Prabowo berpasangan dengan Gibran, dan Gibran adalah Jokowi Junior, maka itu memperjelas posisi politik Jokowi. Bukan oleh Jokowi saja, tapi dalam persepsi publik. Nah, persepsi publik melihat itu, oh ternyata Jokowi berada di sana. Maka ada eskalasi, ada migrasi pemilih, terutama di basis-basis Pak Jokowi. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, lihat saja data survei, itu pergeseran pemilih Ganjar itu cukup tinggi kepada Prabowo. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di basisnya Jokowi. Ini saya kira menjelaskan bahwa semakin pergeseran dari pemilih yang tadinya swing menjadi semakin strong, semakin kuat. Ada pergeseran. Nah, inilah faktor yang salah satu menguntungkan secara spektrum politik elektoralnya pasangan nomor 2 Prabowo dan Gibran, karena mereka mendapatkan efek dari pemilih Jokowi tadi. Ada sebagian pemilih kan cukup banyak yang mengikuti arah dukungan Jokowi. Meskipun ada sebagian terkoreksi, misalnya di basis Pak Prabowo, mungkin ada sedikit penurunan. Tapi paling tidak, ternyata kenaikan itu dijawab dengan tingginya migrasi ya, elektabilitas. Seperti sejak awal kita melakukan analisa, faktor Gibran ini seperti pisau bermata dua. Dia bisa melentingkan, menaikkan, mendongkrak elektabilitas sangat tinggi potensinya, melampaui nama yang lain bahkan, cawapres yang sebelumnya, tetapi dia berpotensi menurunkan. Nah, realitasnya hari ini ternyata dengan mitigasi politik, dinamika, itu faktor pisau yang bisa menurunkan itu semakin kesini. Meskipun ada dinamika isu ya, tapi realitasnya tidak terlalu kuat di masyarakat kita secara umum. Di elit kuat mungkin isu-isu itu. Tetapi di publik secara umum pemilih tidak. Nah, faktor inilah yang menjelaskan mengapa Prabowo Gibran ternyata trennya semakin naik. Di saat yang sama kita tahu memang Anies dan Muhaimin juga ada kenaikan di survei poltreking terakhir itu, ada sekitar 6%. Tapi Prabowo Gibran kenaikannya hampir 2 digit, 9,5%. Nah, pada pasangan Ganjar mengalami penurunan karena tadi basisnya diambil. Jadi kalau kita lihat struktur arah migrasinya itu, pemilih Anies itu seperti menyasar pemilih Prabowo, sepertinya. Pemilih Prabowo sedang ingin mengambil segmentasi pemilih Ganjar, memakan pemilih Ganjar. Ganjar tidak mendapatkan tambahan segmentasi. Itu satu. Yang kedua, dari sisi Jokowi, tadi pertanyaannya menarik, faktor Jokowi tadi, kita lihat tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi. Kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, maka ini berbanding lurus dengan elektabilitas Prabowo Gibran. Dicek nanti di survei-survei, tidak hanya di poltreking. Tapi kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi turun, maka itu bisa menurunkan potensi pada Prabowo Gibran. Dan itu berbanding terbalik dengan elektabilitas Anies. Kalau elektabilitas Anies mau naik, maka rumusnya tingkat kepuasan pada Jokowi harus turun. Kalau tingkat elektabilitas Jokowi naik, maka itu bisa menekan pertumbuhan elektabilitas Anies. Jadi kita bisa lihat ini, tren yang akan menang ini yang akan perubahan atau keberlanjutan. Data per hari ini, angka 70-80% itu potensi untuk kemenangan yang pendukung keberlanjutan Jokowi relatif lebih besar. Kecuali dan perkembangannya kemudian ada penurunan sampai 60%, itu ada potensi pada Anies Baswedan. Tapi per hari ini Prabowo Gibran relatif lebih besar potensi. Oke. Gitu. Jadi semakin penasaran nih mendengar kata-kata dari Mas Hanta Yuda, kita lihat Pilpres 2024 akan berakhir seperti apa. Jadi Anda masuknya undecided atau swing voters nih kira-kira? Tidak. Tentu saja kita harus punya pilihan karena suara kita menentukan masa depan Indonesia. Terima kasih Mas Hanta Yuda.